Punya duit 10 juta lebih tapi bingung mau dikemanain? Jangan beli bakso segerobak, mending beli ini. Selengkapnya langsung ke videonya, yuk. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Balik lagi di channel Twist Project. Disclaimer dulu, video ini adalah video impresi dari saya yang newbie untuk pemakaian helm Arai RX7X ya. Jadi buat sepuh-sepuh, buat teman-teman yang udah lebih mengerti atau yang expert tentang helm, mohon maaf kalau ada penjelasan yang salah atau mungkin bisa di skip aja videonya. Ini kita mau sharing dari saya newbie untuk teman-teman yang newbie yang ingin juga punya helm RX7X. Saya ingin berbagi pengalaman seperti apa sih rasanya pakai Arai RX7X ini. Yuk langsung aja kita ke impresinya. Oke, sebelumnya saya mau cerita latar belakang kenapa saya akhirnya beli Arai RX7X Sukro alias putih solid gitu ya. Jadi sebenarnya Arai RX7X ini saya udah idam-idamkan itu mungkin dari tahun 2019 atau 2020 ya mungkin ya. Saat itu sih masih ada RR5 kayak gitu ya. Saya kurang mengikuti juga untuk seri-serinya. Yang saya tahu Arai RX7X ini adalah top of the line-nya seri Arai gitu ya, Arai full face. Nah, waktu itu sempat juga saya ngerasain helm full face dari HJC. Sempat pakai juga HJC Arpa 11 Pro. Videonya pernah kita buatkan juga, bisa cek scroll aja ke bawah. Itu kita bikin impresi atau unboxing review HJC Arpa 11 Pro Solid Black. Ya, jadi hitam polos gitu. Nah, waktu itu ngambil HJC Arpa 11 Pro atas dasar memang untuk helm harga 5 jutaan, helm itu yang paling direkomendasikan oleh banyak teman-teman, banyak helmet lover, banyak toko-toko helm juga gitu ya. Jadi saya akhirnya ambillah si HJC Arpa 11 Pro itu. Nah, seiring waktu udah puas nih saya makainya. Akhirnya helm itu dijual. Tentunya kalau kita jual helm lama dengan niatan mau beli helm baru, harusnya kita langsung upgrade dari helm sebelumnya gitu ya. Nah, berikut juga yang saya lakukan saat menjual si HJC Arpa 11 Pro. Memang hasil jual HJC Arpa 11 Pro itu nggak langsung jadi Arai. Memang saya perlu waktu dulu untuk nabung sampai akhirnya bisa kebeli Arai RX7X gitu ya. Oke, langsung masuk ke poin Arai RX7X. Oke, jadi kenapa saya ambil yang warna solid? Pertama, karena kebetulan di sini saya ada teman-teman helmet lover ya, kemudian teman-teman yang expert di perhelman gitu. Saya nanyain, saya ini tipikal orang yang beli barang harus bisa dijual lagi di kemudian hari. RX7X ini pilihan yang cocok kata teman-teman gitu. Nah, tapi menyesuaikan budget karena untuk yang grafis itu udah di 10 juta up ya, udah 10 juta up. Ya mungkin ada yang 10 juta, ada yang 10 jutaan ya. Waktu itu jujur aja budget saya hanya kurang dari 10 juta, jadi 9 jutaan lah gitu ya. Nah 9 jutaan ini menurut teman-teman sih ya udah mendingan ambil yang solid gitu. Yang solid warna hitam atau putih, mending putih karena demandnya lumayan tinggi. Bekasnya juga harganya masih oke. Tentunya menyesuaikan juga sama kondisi ya gitu ya. Cuman sejelek-jeleknya kondisi RX7X juga masih di atas 7 juta kalau nggak salah sih gitu. Nah oke, akhirnya saya putuskan untuk ambil RX7X Sukro atau putih solid gitu. Nah singkat cerita sampailah saya ke toko. Nah di toko itu kan untuk standarnya helm RX7X ini menggunakan visor clear ya. Ini visor bawaannya, visor clear. Yang dimana ternyata saya baru tahu juga nih, ternyata visor clear ini bukan flat visor, melainkan dia cembung. Tuh, kalau bisa dilihat dari pinggir, dia cembung. Tapi dia bisa dipakai pin lock karena di bagian dalamnya dia flat. Di bagian dalamnya ini dia flat, jadi bisa dipakaikan pin lock. Tuh ya, jadi di bagian luarnya cembung, di bagian dalamnya flat. Nah, atas dasar itu, karena ya balik lagi style ya, kita beli helm tuh bukan cuma safety, tapi kita beli style juga. Akhirnya saya tanya-tanya nih, kalau mau beli flat visor, baiknya warna apa?
light smoke kah atau smoke atau dark smoke gitu kan. Nah, saya kurang tahu nih kalau ini masuknya dark smoke atau kalau ini masuknya tuh smoke atau dark smoke, karena setahu saya kalau nggak salah ya, dia tuh kaca arah itu yang flat itu ada yang clear, ada yang agak hitam, kemudian hitam tengah-tengah, terus hitam pekat. Nah, ini dia masuknya ke hitam pekat atau hitam tengah-tengah, saya kurang tahu. Sampai akhirnya memang saya dikasih 3 pilihan untuk flat visor warna smoke helm RX7X. Yang pertama yang no brand, yang kedua merek GMA, yang ketiga yang original yang saya pakai sekarang. Nah, saya cobain tuh yang no brand itu harganya 550.000. Emang begitu dipakai dia flaring ke cahaya tuh ada flaring, ada kayak cahaya yang pecah gitu ya. Itu dipastikan udah nggak nyaman nih dipakai untuk harian atau dipakai untuk bepergian lah intinya gitu. Nah, terus yang kedua yang merek GMA, dia lebih pekat hitamnya. Daripada yang ini. Nah, saya juga masih pengen kalau sewaktu-waktu saya pulang kemalaman atau perjalanan tiba-tiba ketemu malam masih safe. Artinya pilihan saya langsung jatuh ke visor original Arai. Nah, ini perbedaan harganya cukup lumayan signifikan dari yang tadi yang non-name itu 550, GMA itu 900 ribuan, ini di 1 jutaan, itu 1.100.000-an ya. 1 juta sampai 1.100.000 gimana toko. Nah, ya udah, karena memang saya pengen ganti flat visor dan saya pengen visor smoke, akhirnya saya ngambil visor original Arai. Nah, itu yang saya belum tahu sekarang, yang saya pakai ini itu dark smoke atau smoke gitu, karena di bawah smoke ada light smoke nih. Itu buat teman-teman yang tahu silakan tulis kolom komentar, karena video ini dibuat untuk kita diskusi. Jujur aja saya di sini nuangin pikiran newbie saya, pikiran awam saya ke media. Jadi teman-teman yang lebih tahu bisa langsung komen, karena ya saya awam tentang helm ini gitu. Oke, untuk visornya sendiri, setiap teman-teman ganti visor, mau itu baru beli dari toko, ataupun teman-teman ganti visor smoke atau visor apapun, kalau teman-teman ganti visor dari bawaannya, itu kayaknya sih ya wajib nyetel ratchet, wajib nyetel, karena kalau enggak dia akan mentok ke bagian si centulan ini nih. Centulan ini akan mentok dan akibatnya gores. Sebenarnya centulan ini fungsinya untuk meluruskan si jalur visor, jadi supaya dia masuk ngeplak gitu ya. Ini fungsinya untuk dia rel lah gitu. Berarti visor itu saat di tutup, pas dibuka, nah pas ditutup gini tuh dia udah sesuai jalur lah intinya si centulan ini. Cuman kalau misalkan ini nggak di-setel, ini bisa macet. Jadi visornya macet, kemudian dia nggak masuk ke locking visornya ini. Harusnya dia masuk seperti ini, tapi kalau misalkan belum di-setel, ini bisa bisa renggang atau malah dia nggak ngelock gitu visornya. Ya itu mungkin saran aja, maksudnya kalau teman-teman ganti visor ya wajib ratchet itu di-setel. Nah oke, itu tadi penjelasan kenapa saya beli Arai RX7X Sukro ya, dengan harga 9 juta rupiah, kemudian visornya itu 1.100.000 ya, kurang lebih 10 jutaan lebih lah. Nah, kemudian untuk impresi berkendara ya. Jadi Arai RX7X ini bukan helm yang ringan ya. Jadi buat teman-teman yang ngiranya helm RX7X ini adalah helm yang ringan, itu salah. Mungkin malah lebih ringan HJC Arpa 11 Pro. Kalau itu udah pernah saya timbang, itu 1,3 kilo. Nah, kalau ini belum saya timbang, jadi langsung aja kita timbang yuk, biar kita sama-sama nggak penasaran. Jadi beratnya berapa sih bobotnya untuk RX7X size L? Oke, jadi teman-teman barusan udah lihat bobotnya itu di 1 kilo 670 gram, di mana dia lebih berat daripada HJC Arpa 11 Pro yang bobotnya 1,3 kilo yang sebelumnya saya punya gitu ya. Jadi jelas kalau secara bobot dipegang tangan dia lebih berat gitu. Nah, tapi kenapa helm Arai RX7X ini gitu ya, itu laku banget di pasaran dan dinobatkan salah satu helm ternyaman gitu ya, helm premium ternyaman. Ternyata saya ngebuktiin sendiri, helm ini nyaman kalau sudah dipakai. Jadi kalau diangkat pakai tangan itu berat, tapi kalau udah dipakai di kepala, udah ikat ya, strapnya udah diikat, itu udah nyaman banget. Apalagi udah dipakai riding, itu helmnya sangat nyaman.
Oke, dipakai riding nyamannya apa sih Bang? Yang pertama, flow udaranya itu bersirkulasi dengan baik. Mau dari udara masuk maupun udara keluar. Ya oke, saya tunjukin beberapa air fan ya air fan yang ada di helm ini untuk udara masuk. Yang pertama di bagian atas itu ada tiga ada air ventilasi 1, 2, 3. Kemudian untuk di jidat itu ada 1, 2 dan setiap visor itu pasti ada. Teman-teman mau beli visor yang bening, visor cembung originalnya itu pasti ada air fan juga untuk di jidat ya, untuk di jidat. Nah kemudian di bagian mode fan, nah ini untuk satu step yang pertama ini adalah sirkulasi udara yang langsung direct ke mulut ya. Kemudian untuk step yang kedua ini untuk ke visor gitu ya. Jadi ada 2 step gitu. Yang pertama ini ke mulut, yang kedua itu ke visor ya. Jadi seperti itu, lumayan banyak untuk air ventilasi yang masuk ke muka ya. Kemudian ternyata di bagian pelipis ya, di bagian pelipis di sini juga ada ventilasi. Bisa dilihat nanti zoom. Nah untuk di bagian pelipis ini juga ada ventilasi. Nah ventilasi ini tembusnya kemana? Tembusnya ke exhaust di bagian belakang sini, di bagian sini. Jadi dari ventilasi depan ini ventilasi pelipis ya, ini tembusnya ke belakang sini. Nah yang untuk dari air fan depan itu tembusnya langsung ke exhaust belakang. Exhaustnya tadi berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa ini di bawah juga ada. Ini untuk exhaust sirkulasi di bagian kepala. Jadi si udara itu dia ngelingkar ke sini, ke belakang, terus dia keluar dari. Jadi dia udara itu dia bersirkulasi seperti ini. Ada yang keluar ke sini, ada juga yang keluar ke bagian bawah. Jadi benar-benar untuk sirkulasi udara masuk dan keluarnya ini sangat-sangat lancar dan sangat baik gitu ya. Untuk perjalanan jauh, jaminan aman. Kenapa saya bilang perjalanan jauh itu jaminan aman dan jaminan nyaman? Karena helm ini udah dipakai lumayan touring, kurang lebih dengan pemakaian harian itu 2000 km. Jadi ke Bandung, Kuningan Bandung, Bandung Kuningan, kemudian pemakaian harian, kemudian Kuningan Jakarta, Jakarta Kuningan gitu ya. Ini saya bilang ini nyaman. Cuman minusnya, nah helm ini kurang cocok di perkotaan yang macet. Kenapa saya bilang gitu juga? Karena di Jakarta itu saya sempat macet-macetan di daerah Kemang, daerah Mampang, sampai daerah pokoknya Kuningan, Kasablanka kayak gitu-gitu deh. Ini nggak cocok ya helm full face ya. Ternyata nggak cocok. Ya impresi saya sebagai orang awam, ternyata helm full face dengan sirkulasi yang baik pun di kemacetan itu kurang cocok. Tetap aja panas gitu. Jadi nggak direkomendasikan ya. Nah mungkin seperti itu impresinya. Jadi untuk impresi kenyamanannya seperti itu. Kalau memang ditenteng itu memang berat, tapi kalau dipakai itu udah nyaman. Karena helmnya diem, aerodinamis, terus ventilasi itu banyak banget. Nah kemudian untuk penggunaan helm dengan balaklava ini sebenarnya agak pro kontra bagi saya ya. Karena pertama gini, balaklava memang dia bisa menyerap keringat, melindungi busa helm dari keringat kepala kita. Bahkan bisa menghindari dari bau lah gitu ya. Cuman balaklava itu mengurangi tingkat keamanan saat terjadi crash atau terutama saat terkena benturan lah gitu. Karena permukaan balaklava itu licin, ketemu busa di dalam itu dia akan gerak. Jadi teman-teman pakai helm itu masih ada space untuk gerak kalau pakai balaklava. Ada kemungkinan untuk licin lah gitu gerak. Makanya itu ada beberapa di forum, saya pernah, udah lama sih saya ngeliat di YouTube penggunaan balaklava di helm full face itu tidak direkomendasikan. Makanya kenapa pembalap MotoGP itu tidak ada yang pakai balaklava ya. Jadi dia langsung ke kulit gitu. Jadi langsung kontak dari busa itu langsung kulit. Karena ya kulit itu lebih keset daripada balaklava. Nah itu juga yang saya terapkan saat saya touring. Saya pengen ngerasain kenyamanan helm ini, sirkulasi udara helm ini, makanya saya nggak pakai balaklava. Resikonya memang kotor, memang keringet kotor. Cuman ya sekarang udah banyak lah tempat cuci helm, jadi ya udah clear lah masalah. Jadi teman-teman tinggal cuci aja, bersih kembali, wangi kembali kayak gitu. Nah terakhir, kesimpulan dari impresi saya, dengan budget 10 jutaan gitu ya. Saya bilang 10 jutaan karena helm sama kaca ini ya. Saya merasa helm ini layak untuk dibeli.
Karena pertama dari tingkat kenyamanan, keamanan jelas ya, kemudian style ya kita nggak mungkin lah pasti style, terus kemudian brandnya jelas Arai gitu kan ya. Ditambah lagi memang aksesoris dan part after salesnya tuh banyak banget tersedia gitu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja butuh apa. Banyak banget, mau di THC ada, di RC Motogaras ada, di Casco juga ada. Mungkin bisa tanya-tanya lah untuk spare part Arai gitu ya. Jadi teman-teman beli helm ini dapat kenyamanan, keamanan serta after salesnya juga banyak tersedia di toko-toko helm gitu ya. Banyak lah gitu. Nah, oke. Mungkin seperti itu aja. Buat yang nanyain saya pakai intercom apa, ini pakai intercom Maxto M2 yang biasa. Ini harga intercomnya tuh Rp500.000 apa Rp600.000 gitu, lupa. Cukup ekonomis untuk fitur yang berlimpah. Maxto udah kita jelasin di video di konten intercom, silakan ditonton. Jadi mungkin seperti itu aja impresi saya punya helm Arai RX7X. Buat teman-teman yang pengen beli Arai RX7X itu bisa ke Casco, bisa ke RC Motogaras atau THC. Itu bisa tanya-tanya di situ. Harganya harga retail. Ya sekitar kalau solid gini 9 jutaan gitu ya. Kalau yang grafis itu 10 sampai 12 juta, sampai 14 juta gimana serinya. Kecuali seri-seri tertentu kayak Nakano Shuriken kayak gitu-gitu ya, itu mahal ya. Itu di atas 12 pastinya. Mungkin seperti itu aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang expert tentang helm, karena penjelasan saya mungkin ada yang salah, ada yang kurang tepat. Silakan diluruskan, silakan kasih tahu yang benar tuh seperti apa, atau silakan mau dilengkapi penjelasan saya yang kurang lengkap di kolom komentar. Jadi sekian aja video kami dari Tools Project. Kalau suka dengan video ini silakan di like, komen juga untuk masukan, saran serta pertanyaan. Subscribe juga jangan lupa supaya nggak ketinggalan informasi video baru TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.